Pada pembahasan kali ini, insyaallah kita akan mulai masuk ke ayat 190 surat Al-Baqarah. Bagi yang punya mushaf bisa buka mushafnya. Bagi yang kebetulan ada aplikasi di handphonenya juga bisa. Kalau menggunakan mushaf yang ada di rak yang tersedia di masjid kita juga silakan. Termasuk yang ada di layar yang ada di hadapan kita semua. Yang ada di layar ini sudah masuk ayat 191. Kita mulai dari ayat 190 dulu. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatilu fi sabilillah. Wa qatilu, dan perangilah oleh kalian semua, atau berperanglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Alladzina, orang-orang yang yuqatilunakum, yang memerangi kalian, yang memusuhi kalian, dan mereka mengangkat senjata mereka. Wala ta'tadu, dan jangan kalian melampaui batas. Jangan kalian melampaui batas. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, tidak menyukai, al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Nah, kita langsung membahas ayat ini. Kalau kita lihat ayat ini dengan redaksi waqatilu, dan perangi oleh kalian semua fi sabilillah. Siapa yang diperangi? Alladzina yuqatilunakum, yang memerangi kalian. Jadi ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita diperintahkan kepada para sahabat. Para sahabat diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Sebab turunnya ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Wahidi, kemudian diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa ayat-ayat ini turun sehubungan dengan perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu Nabi SAW dengan para sahabat berangkat ke Mekah, tapi kemudian mereka tertahan, tidak bisa masuk ke Mekah, lalu dibuat perjanjian. Dan ketika itu mereka akhirnya para sahabat menyembelih hewan sembelihan karena tidak bisa melaksanakan ibadah untuk masuk ke dalam kota Mekah. Kemudian turun ayat yang mengizinkan mereka untuk berperang. Jadi sebelumnya kaum muslimin diminta untuk sabar, diminta untuk menahan. Jadi kalau sudah jelas-jelas diperangi, ada sahabat yang disiksa, bahkan sampai ada sahabat yang mati, tapi belum diizinkan untuk berperang. Bayangkan suasana kejiwaan yang dirasakan oleh Ammar melihat bapaknya disiksa sampai mati, melihat ibunya Sumayyah, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah disiksa sampai mati. Wajar kalau rasa marah itu memuncak. Kita melihat bapak kita sendiri disiksa, tidak mungkin ada tahan. Apalagi disiksa sampai mati dan di depan mata. Ibunya juga begitu, ibunya disiksa sampai mati. Dan pada saat itu Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, perintahnya bukan perang, lawan, tapi apa? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji yang akan menanti kalian adalah surga. Pada saat itu, ketika pindah ke Madinah, ketika sudah pindah ke Madinah, tahun pertama juga belum langsung diisi. Ya, belum langsung diisikan, tapi kemudian setelah itu turun ayat untuk menjelaskan kepada kita, yang pada para sahabat pada saat itu diizinkan untuk melakukan peperangan orang-orang yang memerangi, dan ketika mereka memerangi diizinkan untuk
melakukan perlawanan dalam bentuk mempertahankan diri. Makanya kemudian salah satu bentuk jihad adalah jihad mempertahankan diri. Kalau kita lihat dalam sejarah di negeri kita, salah satu bentuk jihad seperti ini adalah ketika kita mempertahankan negeri kita dari serangan penjajah. Penjajah yang masuk ke negeri kita dengan kekuatan yang luar biasa, seperti senjata maksudnya, dan kekuatan yang lain. Kaum muslimin di negeri ini melakukan proses yang seperti yang disebutkan dalam ayat. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Mereka memerangi, maka sudah diizinkan untuk melakukan perlawanan, bukan sabar, bukan diam, tidak melakukan perlawanan, tapi apa? Melawan. Melawan ini gimana? Dengan caranya masing-masing, dengan cara yang memungkinkan. Ya, kalau kita baca sejarah, misalnya perlawanan yang dilakukan oleh adik-adik Surabaya sejak mulai bulan Oktober sampai akhirnya pada tanggal 10 November kita kenal sebagai apa? Mulai dari keluar fatwa jihad, resolusi jihad, kemudian melakukan perlawanan, ribuan orang jadi korban. Melawan siapa? Melawan pasukan yang menjadi pemenang perang dunia kedua. Ini luar biasa. Rakyat biasa melawan tentara. Tentara yang dihadapi nggak tahu-tahu pemenang perang. Artinya berarti kemampuan bagus, kemampuannya hebat. Karena pemenang perang itu nggak mungkin tentara biasa-biasa saja yang kualitasnya rendah saja. Nah, itu contoh bagaimana melakukan perlawanan terhadap orang yang menyerang. Dan sejak turunnya ini waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum, maka kaum muslimin diizinkan. Maka sejak itu tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat kita melihat perang demi peperangan terjadi antara kaum muslimin di kota Madinah menghadapi orang-orang musyrikin di Mekah dalam beberapa seri peperangan. Ada perang Badar tahun kedua di bulan Ramadan, ada perang Uhud 1 tahun 1 bulan setelah itu, yaitu di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Ada lagi perang berikutnya dan perang-perang yang muncul setelah itu. Karena apa? Sebagai bentuk menjaga. Sudah saatnya melakukan perlawanan. Sudah saatnya melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang menyerang dan bahkan sampai membunuh kaum muslimin. Nah, waqatilu fi sabilillah. Kemudian di sini disebutkan, diingatkan agar perang ini fi sabilillah, di jalan Allah SWT. Tujuannya, niatnya, motivasinya bukan untuk balas dendam. Kalau yang pernah belajar tentang perang Uhud pasti bisa melihat bagaimana orang musyrikin yang kalah di perang Badar sakit hati lalu berencana untuk membalas kekalahan mereka, dan baru terwujud 1 tahun 1 bulan setelah itu perang Badar bulan Ramadan tahun kedua. Lalu mereka bisa melampiaskan kemarahan, kejengkelan mereka, balas dendam mereka 1 tahun 1 bulan setelah itu, yaitu di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Dan bentuk balas dendamnya gimana? Salah satunya adalah mutilasi. Hamzah dimutilasi. Itu bentuk balas dendam. Nah, dalam syariat kita tidak diizinkan seperti itu. Jadi inilah yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita belajar itu supaya kita tahu perang seperti apa yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Kalau untuk balas dendam, tidak. Perangnya bukan karena balas dendam. Yang akhirnya balas dendam wujudnya pokoknya bisa melampiaskan semua isi hati, bentuk kemarahan, jengkel, sakit hati bisa dilampiaskan dan puas. Puas itu gimana? Sampai musuhnya dihabisi, bukan cuma sekali dibunuh, dimutilasi. Nah, itu baru puas. Nah, Islam tidak. Makanya kemudian kita bisa lihat
Lanjutan ayatnya wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Bentuk melampaui batas banyak, di antaranya adalah mutilasi. Kalau musuhnya sudah mati, sudah. Apa perlu dipotong-potong tubuhnya, diiris-iris, dikuliti? Tidak boleh. Ya, tidak boleh melakukan proses seperti itu. Nah, kemudian wala ta'tadu ini bentuk yang lainnya apa? Bentuk lainnya adalah tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW, tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang bukan menjadi pasukan yang melakukan perlawanan perang. Tidak boleh membunuh anak-anak. Apa urusannya? Mereka tidak tahu tentang perang. Mereka tidak terlibat dengan perang. Bisa jadi dunia mereka berada di dunia dan di alam yang betul-betul tidak ada hubungannya dengan perang. Maka kita bisa melihat suasana perang anak-anak tetap main mobil-mobilan, main bola, karena memang mereka berada di alam yang berbeda. Mereka nggak paham dengan ini, bukan urusan mereka. Maka tidak boleh ada pembunuhan terhadap anak-anak. Nah, kalau dalam sejarah kita bisa lihat bagaimana negeri kaum muslimin ketika diserang oleh orang-orang dari berbagai agama, pembantaian terjadi termasuk pada anak-anak. Anak-anak dibantai, anak-anak dibunuh, sampai anak-anak yang di usia balita dan batita bawah 3 tahun. Dalam Islam itu tidak dibolehkan. Wala taqtulu walidan, tidak boleh membunuh anak, termasuk bayi, mau balita, batita, mereka sama sekali tidak ada urusan dengan itu. Kemudian yang tidak boleh dibunuh juga siapa? Kaum wanita yang tidak terlibat dalam perang. Kalau kaum wanitanya jadi pasukan, itu berbeda dengan wanita yang tidak terlibat, sama sekali tidak terlibat. Betul, suaminya perang tapi istrinya tidak. Istrinya di rumah. Yang ketiga yang tidak boleh dibunuh juga orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, apalagi orang tua yang sudah sangat sepuh dan jangankan untuk mengangkat senjata, jalan saja susahnya luar biasa. Jalan ke kamar mandi untuk buang air kecil, untuk mandi susah. Mau perang seperti apa? Maka tidak boleh dibunuh, tidak boleh peperangan kemudian sampai menghilangkan nyawa orang-orang seperti itu. Lalu berikutnya siapa lagi? Termasuk orang-orang yang tidak terlibat, misalnya tokoh-tokoh agama yang berada di rumah-rumah ibadah mereka, yang berada di rumah ibadah mereka, kerjanya apa? Mereka kerjanya ya dengan aktivitas ibadah dengan cara yang mereka yakini dan tidak mengangkat senjata, maka mereka juga termasuk yang tidak diperangi. Lagi-lagi tentunya berbeda dengan kalau seandainya mereka terlibat, bahkan mungkin misalnya rumah ibadahnya jadi gudang persenjataan. Nah ini nanti jadi berbeda situasinya. Tapi asalnya mereka tidak dimasuk. Jadi siapa yang diperangi? Jelas ayatnya waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Jadi yang berhadapan, mereka mengangkat senjata, mereka memerangi. Kalau itu menggunakan senjatanya laras panjang, mereka menembak, mereka ngebom, mereka, nah itu yang diperangi. Nah, kemudian wala ta'tadu, bentuk wala ta'tadu yang lain adalah tidak boleh menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, termasuk rumah ibadah. Tidak boleh menghancurkan rumah ibadah yang ini tidak ada hubungannya dengan peperangan, apapun agamanya. Meskipun dalam keyakinan kita agamanya jelas-jelas salah, agamanya jelas-jelas sesat, menyimpang, tetap tidak dihancurkan. Ya, orang yang ada di situ yang sedang beribadah berikut juga rumah ibadah. Nah, ini yang dimaksud wala ta'tadu. Selain bentuk yang tadi disampaikan di awal, tidak boleh pasukan yang sudah berperang berhasil dibunuh kemudian dimutilasi, juga tidak boleh. Itu
bagian dari wala ta'budu. Lalu lanjutannya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batasan-batasan syariat dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mereka. Nah, kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang taat, yang patuh pada tuntunan syariat. Nah, ini innallaha la yuhibbul mu'tadin. Selanjutnya kita bisa lihat di sebelum pindah ke ayat 111, kita bisa lihat di sini bagaimana Islam memberikan tuntunan bahwa zalim itu tidak dibolehkan sampai di medan pertempuran. Jadi bukan dalam kondisi normal saja, sampai dalam peperangan pun zalim tidak dibolehkan. Bayangkan dalam kondisi perang, kan suasananya, situasinya bisa jadi kacau dan berantakan kayak gitu. Namanya juga perang. Ketika pasukan sekutu masuk ke Surabaya dan pasukan yang masuk sebagian adalah pasukan elit, mereka terlatih. Selain tadi kita sebutkan pemenang perang dunia kedua, ketika masuk ke Surabaya kemudian dihadapi oleh arek-arek Surabaya dengan semua kemampuannya, dengan beragam senjatanya. Kita bisa bayangkan tadi perangnya, suasananya gagal. Ya mungkin modal-modalnya tawuran. Karena apa? Ini bukan tentara berhadapan dengan tentara, lalu adu strategi, kemudian ada kekuatan senjata, ada kekuatan ini. Tapi apa ini? Rakyat. Tentara lawan rakyat. Apakah rakyat ini terlatih berperang, punya kemampuan strategi perang yang canggih? Ya kita tahu namanya rakyat tidak sama dengan tentara yang terlatih. Nah, sehingga suasananya bisa sangat kacau melihat kondisi yang ada. Nah, apa yang terjadi? Ya, dalam kondisi seperti itu, Islam tetap memberikan tuntunan supaya orang bersikap adil, tidak melakukan kezaliman. Tapi zalim dalam batas-batas syariat. Bukan berarti zalim berarti tidak boleh membunuh, kan namanya juga perang. Namanya perang, maka di sini disebutkan tidak boleh melampaui batas, maksudnya batas-batas syariat yang ada. Karena babnya perang, maka tetap ada aktivitas untuk membunuh. Ada aktivitas bagaimana melemahkan kekuatan musuh. Bahkan bisa jadi seperti dalam satu peperangan Nabi SAW, perang yang dilakukan menyiapkan pasukan dan betul-betul pasukan dengan persenjataannya, tapi yang terjadi apa? Tidak ada pembunuhan. Ya, tidak ada pembunuhan pasukan yang begitu banyak. Karena apa? Mereka nyerah. Dan namanya menang WO. Begitu masuk ke kota Mekah, Fathu Makkah, apa yang terjadi? Ya sudah, mereka nyerah. Tidak ada kesempatan untuk membantai. Ini bisa ya. Apalagi mereka yang mengusir Nabi SAW dan sebagian mereka yang menyiksa para sahabat. Gimana rasanya sahabat yang sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya mereka disiksa, kemudian terpaksa harus hijrah ke Madinah. Pada saat balik ke Mekah, pasukan sebenarnya yang nyiksanya ini ketemu semua. Yang kemarin beberapa tahun yang lalu yang nyiksa saya, nyiksa fulan dan fulan. Ini kesempatan balas saja. Tapi Allah ingatkan wala ta'budu. Nah, inilah yang menunjukkan bagaimana adab Islam mengatur perang. Selanjutnya, di sini juga bahwa ini fisabilillah atau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat tauhid dan bukan untuk melampiaskan kemarahan atau melampiaskan kebencian, kejengkelan yang sudah tertanam dalam diri. Sekarang kita pindah ke ayat 191. Allah SWT berfirman, waqtuluhum haitsu tsaqaftumuhum. Waqtuluhum, dan
bunuhlah mereka, perangi mereka, haitsu dimanapun saqiftumuhum kalian temui mereka, wa akhrijuhum dan keluarkanlah mereka, usirlah mereka min haitsu akhrajukum dari tempat mereka mengusir kalian. Wal fitnatu dan fitnah itu asyaddu lebih kejam minal qatli daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Jangan kalian memerangi mereka di Masjidil Haram. Hatta yuqatilukum fi, kecuali atau sampai ketika dalam kondisi mereka memerangi kalian di Masjidil Haram. Kalau itu yang mereka lakukan, bentuknya ini membela diri. Tapi kalau memulai tidak. Fa in qataluhum, jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Kadzalika, demikianlah jazaa'ul kafirin, balasan untuk orang-orang yang kafir. Nah, di ayat ini Allah mengajar kepada kita bagaimana menghadapi musuh yang sudah jelas-jelas memusuhi kalian, maka diizinkan untuk memerangi, dan karena mereka sudah mengusir, maka diizinkan juga mengusir dalam kondisi apa? Kondisi memang masih perang. Maka dalam kondisi perang tersebut bisa jadi mereka melakukan perlawanan, kemudian didesak sampai akhirnya mereka bergeser, kemudian mereka mundur, dan bisa jadi sampai mereka lari keluar dari tempat di mana mereka tinggal atau basis kekuatan mereka. Kalau mereka menggunakan benteng, lalu mereka meninggalkan benteng, keluarkan mereka, usir mereka. Nah, ini namanya dalam suasana perang. Tetapi ayat ini tidak boleh dengan secara serampangan diterapkan dalam semua kondisi, hanya melihat pada kata yang terdapat dalam ayat ini tanpa melihat ayat ini turunnya kapan dan dalam konteks apa. Sebab bahaya, coba bayangkan. Mari kita lihat sama-sama ayatnya. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka, haitsu saqiftumuhum, dimanapun atau dimana saja kalian jumpai mereka. Kalau ayatnya dipotong sampai di sini, ini sangat berbahaya. Kalau pulang kajian dari tempat ini, bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Ini caranya bunuh-bunuh. Ini kalau dipotong di sini, kemudian tidak dikaitkan dengan ayat ini turun terkait dengan siapa. Kemudian kok bisa dari sini dan usir? Ini siapa yang mengusir? Yang mengusir kaum muslimin saat itu siapa? Orang-orang musyrikin di Mekah. Kita semua tahu pada bulan ini, bulan Safar. Yang bicara bulan Safar ya. Dan di bulan Safar adalah bulan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggalkan Mekah menuju Madinah, dan bukan cuma Nabi SAW, sahabat juga hijrah. Ada yang hijrahnya di bulan Safar dan ada yang hijrahnya di bulan-bulan yang lain. Tapi secara khusus hijrahnya Nabi Muhammad SAW di bulan Safar. Nabi SAW hijrah karena beliau jadi target yang akan dibunuh oleh orang musuh. Dan sejak awal direncanakan. Dan mereka bukan cuma menargetkan membunuh Nabi SAW, tapi juga beberapa sahabat jadi target. Ada yang tragis seperti keluarganya Abu Salamah, Ummu Salamah dan putranya. Begitu ketangkap 3 orang ini, suami, istri dan anak, atau bapak, ibu dan anak. Bapaknya diizinkan hijrah, ibu dan anaknya ditangkap. Kemudian lebih menyakitkan lagi, ibunya ditangkap, ditahan, terpisah dengan anaknya. Itu menyiksa sekali.
Gimana suasana hati seorang ibu ditahan, kemudian harus berpisah dengan anak, tapi tinggal dalam satu kota. Tinggal dalam satu kota, anak yang sangat dicintai, disayangi harus berpisah. Anaknya berada di tempat lain dan nggak bisa dirawat, nggak bisa ditemui. Kemudian pisah dengan suami. Jadi kita bisa bayangkan kesedihan luar biasa. Suaminya diizinkan, tapi istri dan anaknya tidak diizinkan. Ini satu dari sekian banyak suasana yang ada pada peristiwa Hijrah. Tentu hijrahnya para sahabat macam-macam. Ada yang ketangkap dan tidak bisa. Ada yang ketangkap dan beliau orang kayanya luar biasa. Terus apa yang dilakukan oleh orang musyrikin? Mereka bilang kami izinkan dengan syarat. Sahabat itu mengatakan kami boleh keluar, boleh hijrah kalau saya berikan semua harta saya. Orang musyrikin mengatakan kami izinkan kalau melepaskan semua kekayaan, meninggalkan semua kekayaan. Jadi akhirnya bayangkan jadi orang dari orang yang kaya, sangat kaya, jadi tiba-tiba miskin dan melarat. Untuk kepentingan apa saja? Mereka ini yang telah mengusir kaum muslimin dari tempat tinggalnya. Maka kalau kemudian bentuk balasannya adalah kalau mereka memerangi, diperangi, kalau mereka mengusir, maka diusir ini adalah bentuk yang sepadan. Ini tidak masuk kategori berbuat melampaui batas. Ini tidak kena dalam ayat yang tadi disebutkan di ayat sebelumnya, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Karena apa? Melakukan hal yang sama, melakukan yang sepadan. Dan seperti tadi kita sampaikan, ini adab yang tidak mudah dipraktikkan. Karena apa? Ini dilakukan dalam situasi perang. Kalau dalam situasi perang, emosi yang muncul orang cenderung untuk membalas. Kalau bisa membalas, dan membalasnya kadang-kadang bisa melampiaskan semua isi hati kejengkelan yang muncul dalam diri. Nah, kemudian kita lihat di sini yang diperangi adalah mereka yang memerangi, kemudian itu boleh dilakukan dimanapun mereka berada. Artinya pada saat situasi perang, baik pasukan yang berada di depan, terus kemudian di pinggir sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakang, namanya pasukan yang beda-beda fungsinya, perannya, dan pasukannya ada yang bergerombol, ada yang pasukan yang terpisah. Semua itu bagian dari yang boleh diperangi ketika mereka masuk kategori pasukan. Kemudian lalu disebutkan di sini, haitsu taqiftumuhum, dimanapun kalian temui mereka, wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Lalu wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah yang dimaksud ini apa? Ini termasuk yang perlu dijelaskan maknanya supaya tidak memotong ayat, lalu ditafsirkan dengan tafsiran yang tidak sesuai dengan maksud ayatnya. Kadang-kadang begini, pernah nggak kita mendengar ada orang menyebarkan keburukan, kejelekan seseorang, kemudian memfitnah atau mengadu domba, lalu kemudian ayat yang keluar, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Fitnah yang dimaksud di sini bukan itu. Sekali lagi, fitnah yang dimaksud itu bukan yang dimaksud harus. Jadi kalau misalnya ada orang memfitnah, mengadu domba fulan dengan fulan, lalu diingatkan ayat itu, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu penempatan ayatnya tidak benar. Meskipun perbuatan tadi juga tidak benar. Perbuatan mengadu dombanya tidak benar. Perbuatan
memfitnahnya juga tidak benar. Tapi ayat yang dipasangkan ini tidak benar. Kita sedang membahas tentang penempatan ayatnya. Ayatnya bukan itu. Yang dimaksud dengan fitnah di situ bukan fitnah dalam artian mengadu domba. Nah, fitnah yang dimaksud di sini apa? Fitnah yang dimaksud di sini, fitnah itu adalah berkaitan dengan kesyirikan. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kesyirikan itu lebih kejam, lebih berat dosanya, lebih jahat daripada pembunuhan. Jadi wal fitnah itu, fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Jadi perbuatan yang mereka lakukan selama ini menyekutukan Allah SWT itu dosanya asyaddu, lebih besar, lebih berat daripada pembunuhan. Maksudnya itu. Jadi yang dimaksud adalah kesyirikan. Bukan fitnah dalam artian tadi menyebarkan hoax, kemudian menyebarkan itu, bukan. Tapi yang dimaksud adalah kesyirikan. Saya coba bacakan yang terdapat di dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir karya Profesor Wahab Al-Suhaili. Beliau mengatakan wal fitnatu, perbuatan syirik mereka lebih besar bahaya daripada pembunuhan atas mereka di tanah Allah. Lihat tafsirnya, fitnah diartikan perbuatan syirik. Jadi kesyirikan, perbuatan syirik itu adalah tafsir dari al-fitnah di ayat. Nanti kalau al-fitnah di ayat yang lain berbeda, itu nanti pembahasannya lain. Tapi fitnah yang dimaksud di sini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang berarti kita perlu mengenali salah satu PR kita pada saat belajar agama adalah mengenali istilah dan mendudukkan istilah itu pada tempatnya. Salah satunya istilah fitnah ini. Fitnah yang dimaksud di sini bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita boleh mengatakan jangan memfitnah, itu boleh, karena memang jadi bahasa Indonesia. Tapi dengan makna yang berbeda dari bahasa. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita ngobrol pakai bahasa Indonesia menggunakan istilah yang ada di Quran, tapi maknanya berbeda. Ini maknanya sangat berbeda antara fitnah yang dimaksud dalam bahasa Indonesia dengan fitnah di ayat ini yang maksudnya kesyirikan. Maka bisa dikatakan bahwa wal fitnah itu asyaddu minal qatl, artinya perbuatan kesyirikan, perbuatan syirik itu asyaddu, lebih berat, lebih besar dosanya, lebih besar bahayanya minal qatl daripada pembunuhan. Dua-duanya berat, tapi yang satu lebih berat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu bertingkat-tingkat sebagaimana kebaikan juga bertingkat-tingkat, pahala bertingkat-tingkat. Maka kita mengenal ada namanya dosa kecil, dosa besar. Dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar yang paling besar, sampai-sampai Nabi SAW membahasakan akbarul kabair. Ada dosa besar yang paling besar. Berarti ada dosa besar yang di bawahnya. Sebab ketika satu perbuatan disifati akbarul kabair, perbuatan dosa besar yang paling besar, berarti ada dosa besar yang di bawah. Kalau semua dosa besar itu paling besar semua, apa fungsinya Nabi SAW menyebutkan dosa besar yang paling besar? Ini bertingkat-tingkat. Nah, ketika bertingkat-tingkat, maka kita juga mengenal pahala juga bertingkat-tingkat. Kita mengenal ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Ada ibadah wajib yang pahalanya besarnya luar biasa. Ada ibadah yang pahalanya itu dihitung per huruf, seperti baca Quran, 1 huruf 10 pahala. Tapi ada begitu beribadah pahalanya bukan lagi per huruf. Pahalanya itu sudah langsung dibahasakan surga. Tidak lagi disebutkan besarnya berapa, 10, 20, 100, 1000. Udah nggak lagi menggunakan hitungan, tapi langsung pahalanya surga. Nah, ini untuk menunjukkan pada kita tingkatan-tingkatan. Maka selain mengenal istilah, juga kita perlu mengenal tingkatan-tingkatan
dalam syariat. Amal bertingkat-tingkat, dosa bertingkat-tingkat, pahala juga bertingkat-tingkat, sebagaimana catatan dosa yang ada juga bertingkat-tingkat. Sama dengan ketika kita melihat ada amal yang pahalanya bisa mengalir terus. Kita sering menyebutkan ini sedekah jariyah atau amal jariyah, itu mengalir terus. Tapi ada yang tidak mengalir. Ketika yang diberikan pahalanya dapat, tapi mengalir tidak. Nah, itu beda dengan ada pahala yang bisa terus mengalir. Nah, ini menunjukkan kepada kita adanya tingkatan-tingkatan tersebut. Nah, kita tadi membandingkan ini pembunuhan masuk dosa besar kan? Masuk dosa besar. Semua ulama sepakat pembunuhan itu masuk dosa besar. Menghilangkan nyawa itu masuk dosa besar. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan kesyirikan itu adalah dosa besar yang paling besar, dan urutan tertinggi adalah menyekutukan Allah SWT. Nah, kalau ingin belajar lebih detail, lebih lengkap, bisa lewat buku karya Imam Al-Zahabi, tulisannya D-Z-A-H-A-B-I, Zahabi, Zal-Ha-Ba-Ya. Ini seorang imam yang hidup di abad ke-8, wafatnya 748 Hijriah. Nah, Imam Zahabi ini seorang imam, seorang ulama besar yang punya banyak karya. Salah satunya buku berjudul Al-Kabair. Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Lalu beliau sebutkan daftar dosa besar dari mulai yang paling tinggi menyekutukan Allah SWT terus sampai dosa besar yang ke-76. Dan ini termasuk ilmu yang perlu dipelajari. Salah satu alasannya adalah supaya kita tahu dosa-dosa besar tersebut. Jangan sampai ada yang di antara kita yang mengira dosanya dosa kecil, ternyata dosa besar. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi SAW menyebutkan ada sahabat di hadapan para sahabat, ada orang yang menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan kecil, padahal ini termasuk dosa besar. Nah, ini yang dimaksud dengan wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Jadi yang dimaksud fitnah asyaddu minal qatl itu fitnah dalam makna yang dimaksudkan di ayat ini. Jadi tidak boleh ada orang memfitnah orang lain diingatkannya dengan wal fitnah itu asyaddu minal qatl. Kalau diingatkan supaya menghentikan fitnahnya iya, tapi ayatnya tidak pas. Ayatnya bukan ini. Silakan menggunakan dalil yang lain, tapi bukan menggunakan ayat. Karena apa? Karena kalau dipaksakan menggunakan ayat ini, artinya menafsirkan yang tidak pada tempatnya. Karena ayat ini pembahasannya bukan sedang bicarakan tentang fitnah, tapi sekarang kita membandingkan. Ini orang musyrikin tinggal di Mekah, boleh nggak diperangi? Boleh diperangi, tapi mereka di tanah haram. Terus kesyirikan yang mereka lakukan lebih besar dosanya. Maka kalau mau dibandingkan dosa besar, tapi yang satu lebih besar dari yang lain. Nah, supaya kita bisa mendudukkan siapa yang perlu diposisikan sebagai orang yang harus diingatkan, nasihati, sampai mungkin kalau perlu harus diberikan hukuman dan sanksi yang berat. Nah, wal fitnah asyaddu minal qatl itu artinya fitnah yang artinya bukan memfitnah, tapi perbuatan syirik itu lebih berat dosanya daripada membunuh. Kemudian wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Jangan kalian memerangi mereka, membunuh mereka di tanah haram, di Masjidil Haram, sampai mereka yang memulai. Fa in qataluhu faqtuluhu. Kalau mereka memerangi di tanah haram, maka diperangi.
Ini termasuk bentuk bagaimana mengatur perang. Jadi ini yang unik di kalangan masyarakat Arab saat itu sebelum Islam datang. Jadi mereka punya kebiasaan tanah haram, bulan haram itu mereka tidak melakukan perang. Maka kalau misalnya hari ini tuh hari terakhir dari bulan-bulan selain bulan haram yang 8. Terus besok itu masuk bulan haram. Maka apa yang dilakukan? Bisa jadi mereka menyelesaikan, menuntaskan perangnya hari ini sampai sebelum terbenam matahari. Nah, begitu terbenam matahari berhenti. Ya, kita bisa bayangkan ya, perang dengan kondisi seperti itu sebenarnya maghrib. Ya, maksudnya maghrib berhenti dan sudah selesai. Terus kemudian sudah masing-masing pulang. Terus kapan perang dilanjutkan? Nanti setelah bulan haramnya selesai. Makanya kaum muslimin bisa datang ke kota Mekah, di antaranya ada pada musim haji, pada bulan haji karena termasuk bulan haram. Mereka tidak memerang di tanah haram. Bisa berangkat haji di bulan haji. Setelah itu apa? Kalau sudah keluar segera balik. Supaya apa? Jadi nggak ada kejadian mereka akan menyerang kaum muslimin karena beralasan ini kan sudah di luar bulan haram. Nah, ini tidak bisa jadi alasan. Dan kemudian mereka juga kadang-kadang nunda karena perangnya. Ini sudah masuk bulan haram. Besok itu masuk bulan haram, tapi perangnya belum selesai. Apa yang dilakukan? Bulan haramnya dimundurkan karena belum selesai. Makanya Allah berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Menunda perang itu, menunda bulan haram itu adalah dosa tambahan selain perbuatan kufur. Kufurnya itu dosa, menunda bulan-bulan haram juga dosa. Nundanya karena apa? Karena belum selesai perangnya. Diselesaikan dulu, baru nanti. Berarti bulan haram yang harusnya mulai besok, kapan? Bulan depan aja. Sekalian mundur 1 bulan. Nah, ini termasuk juga bentuk dosa yang lain selain dosa kekufuran. Kemudian di akhir ayat di sini Allah berfirman, kadzalika jazaa'ul kafirin. Ini adalah balasan untuk orang-orang kafir. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas di sini di ayat 193 Allah berfirman, waqatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, supaya tidak terjadi fitnah. Nah, lagi-lagi fitnah yang dimaksud di sini apa? Ini untuk menunjukkan makna dari tafsiran fi sabilillah. Tujuan dari perang itu apa? Di Islam supaya tauhid itu tegak, kalimat tauhid itu tegak, dan supaya kesyirikan itu bisa hilang dari permukaan. Kalau itu bisa hilang dengan dakwah, ya sudah, nggak usah pakai perang. Kenapa? Tujuannya bukan perang. Perang itu hanya salah satu sarana, salah satu cara, tapi bukan satu-satunya. Kalau seandainya dakwah yang dilakukan ternyata berhasil mengubah masyarakat, lalu meninggalkan kesyirikan, nggak ada perang. Makanya kita lihat dalam sejarah di negeri kita, ketika Islam masuk dan itu dengan pelan-pelan mengubah masyarakat sampai akhirnya negeri kita menjadi negeri dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Itu tidak ada pertempuran, tidak ada pembantian, tidak ada pasukan dari satu negeri kaum muslimin menyerang negeri kita, menyerang Nusantara, menyerang Indonesia dan yang lainnya dengan kekuatan senjata lalu menaklukkan negeri itu. Tapi lewat apa? Lewat dakwah. Yang berdakwah siapa? Mau yang berdakwah pedagang, mau yang berdakwah apapun profesinya, terus kemudian mengubah masyarakatnya, ya sudah. Karena tujuannya apa? Tujuannya agama itu. Agama ini tersebar, itu yang namanya fi sabilillah. Tujuannya apa?
kesyirikan ini bisa hilang dari permukaan bumi. Gimana caranya? Kalau bisa dengan omong-omongan, ya sudah, cukup ngomong-ngomong aja, ngobrol-ngobrol, terus akhirnya kesyirikan yang disingkirkan, ya sudah, itu aja. Dan itu yang justru lebih bisa diterima oleh banyak kalangan. Nah, kemudian wayakunu lillah, dan agama ini hanya milik Allah. Agama yang ada hanya agama Allah SWT. Fa in tahu, jika mereka berhenti dari perbuatan syirik yang mereka lakukan, dari perbuatan kufur yang mereka lakukan, fala udwana, tidak boleh ada perbuatan melampaui batas, illa al-zalimin, kecuali pada orang-orang yang melakukan kezaliman. Kalau ada yang melakukan kezaliman, baru yang diberikan sikap yang sepadan. Tapi kalau mereka berhenti, mereka berhenti dari kekufuran, mereka berhenti dari kesyirikan, ya sudah selesai. Ya sudah selesai, berarti tidak perlu ada perangan, apalagi sampai menghilangkan nyawa orang. Nah, ini ayat yang kita bisa bahas, 190, 191, 192 dan sampai 193. Masih tersisa 2 ayat yang belum selesai. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan pada pertemuan yang mendatang. Demikian, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik,